tidak pernah ada inisiasi untuk membedah ya atau membuka perkara ini. Kemudian yang secara garis besar saya tarik itu bahwa ini kan merupakan membuka aib seseorang, dan itu kan sangat merugikan dan memalukan keluarga besar kan. Tidak ada keinginan itu. Dan Reza sendiri karena dia sudah menjadi besar, dia punya hak untuk mencari tahu siapa ibunya, kan begitu. Apalagi sebetulnya perluasan makna sebagaimana yang sudah ditentukan di dalam pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, bahwa terkait anak itu yang lahir di luar perkawinan itu memiliki hubungan perdataan dengan ibunya. Ternyata berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu nomor 46 juga diperluas, juga dia punya hak juga untuk mengetahui siapa bapaknya, ternyata kan begitu. Sekarang siapa anak yang tidak mau tahu sebetulnya ya secara real ibu kandungnya atau bapak kandungnya? Itu aja pertanyaannya sebetulnya. Jadi cuma jawaban dari pertanyaan Reza ini kan sebetulnya yang punya hak untuk menjawab ya, kalau dikatakan di sini kan sebetulnya kan mama papanya yang bukan kandung gitu ya. Tapi kan beliau sebenarnya tidak mau menjawab. Karena apa? Karena Reza ini sudah betul-betul dianggap seperti anak kandung ya, dan tidak kurang sedikit pun rasa kasih sayang, sehingga apa, mentalnya saja bagus dia, hatinya aja nggak ada kejelekan. Itu makanya bagaimanapun dia katakan tadi statement bahwa bagaimanapun itu tetap ibu saya gitu. Meskipun sampai hari ini tidak pernah mengakui kan gitu kan. Itu aja. Terus habis itu ya itu tadi, sampai saat ini kalau mamanya aja nggak rela kalau diakui juga sama Denada sebetulnya. Kalau nggak ada cikal bakal penghinaan yang luar biasa dari sikapnya Denada dan adiknya, itu yang saya lihat itu sangat-sangat sangat-sangat menyakitkan lah bagi saya sebagai seorang anak gitu. Kamu udah mediasi 3 kali? 3 kali. Sampai akhirnya nggak kesana-sana, nggak ada etikat baik. Iya. Seperti apa sih nanti selanjutnya akan seperti apa? Makanya jadi karena ketentuan perma itu terkait mediasi itu durasi waktunya itu hanya 30 hari, maka dia punya satu kesempatan 1 minggu lagi. Kalau nanti ternyata masih belum datang dia atau masih belum menghubungi kami, ya saya hanya bilang la haula wala quwata, nanti saya akan serahkan atau saya akan lanjutkan persidangan lah. Itu nanti sudah saya nggak akan berpikir soal akibatnya. Yang penting di sini saya punya kewajiban sebagai seorang anak ya, harus memperjuangkan kepentingan ibu saya. Ya, sebagai seorang kakak harus memperjuangkan kepentingan adik saya. Kan begitu kan? Ya. Nanti kalau terlepas nanti ada pos-pos kerugian yang lain, bukan soal materi, rasa malu dan sebagainya, bukan kami yang menanggung. Sekarang kan begini pertanyaannya, kenapa itu kok angkanya kok besar sekali, mau cari duit ya? Gini ya, kerugian imaterial itu yang harus dipertimbangkan itu kan begini. Ini kan masalah hak kemanusiaan ya. Ada tidak netizen yang sampai mencibir seperti itu ya, pernah menghadapi situasi di mana mama ini juga manusia biasa, yang juga punya tetangga dan teman-teman yang tidak pernah diketahui mengandung, ujuk-ujuk bawa bayi. Kira-kira gimana itu rasanya, mau menjelaskan itu? Jadi rasa malu yang ditanggung oleh mama ini sudah lama sekali, dan itu pun tidak pernah diperhitungkan kok soal angka kok. Hanya datang silaturahmi kayak, kalau dia punya adab ya, bilang terima kasih kayak, tanya kesehatannya gimana kayak, bukan begitu. Itu tidak pernah dilakukan. Yang katanya jalinan komunikasi sudah berjalan dengan baik itu. Kalau bagi saya itu nonsen lah itu. Ya. Nah, itu aja. Terus kalau semuanya, malah kemarin saya mau mengajukan gugatan itu malah mau saya rubah 2,5 juta gugatannya nanti. Biar nanti tahu sebetulnya kan bahwa kita bukan itu tujuannya, dan tidak ada alasan bagi pengadilan untuk menolak. Gitu loh. Nah, siap untuk tes DNA nantinya? Iya, kabarnya kan kemarin sempat waktu press conference itu kan ada ngomong tes DNA ya Bang. Begini, jadi kalau semuanya nanti ada sikap juga yang juga penolakan soal pengakuan Reza ini secara tegas dan nyata ya, dia nggak mau menyampaikan atau dia mengambil sikap yang kemudian menghadapi sari persidangan, ya itulah langkah akhir yang saya ambil kan harusnya kan tes DNA, di mana akurasi datanya kan sudah 99,99%, dulu, ya toh. Nah, kalau itu pun yang akan diambil ya sudah. Saya cuma butuh aja putusan pengadilan terlepas
terlepas nanti akibatnya gimana, saya hanya menjaga bahwa yaitu anak ini yang sudah dilahirkan dia punya hak yang sifatnya asasi, ya. Di satu sisi itu merupakan hak waris, terlepas dia mau mengakui apa tidak, kan kasihan masa depan kan nantinya, ya. Itu aja. Dan sebetulnya tujuan awalnya sebenarnya bukan itu loh ya, ingin hanya diakui. Di podcast itu dia bilang, saya nggak pernah minta uang, saya bisa cari uang sendiri, Bu. Ya toh, yang sempat kemarin itu soal mobil ya, disuruh nge-grab. Dan pernah nge-grab, gitu loh. Nggak butuh, nggak apa-apa, dia bisa cari uang sendiri, nggak apa-apa itu. Tapi kan rasa kemanusiaan ibu itu ini punya nurani apa enggak, gitu aja sudah. Itulah aja. Apalagi mengganggu ibu saya, dan yang saya lihat saya harus bersikap dan bertindak, itu sudah cukup. Oke Bang, terakhir dari saya Bang, apa sih yang ngedasarin begitu angkuhnya, begitu ada tendensi apa sehingga tidak mau mengakui? Apa ada rasa malu atau seperti apa? Kalau abang atau ibu bisa melihat dari sudut pandang yang lain lah, apa sih dasarnya? Sulit banget ngakuin anak. Mohon maaf ya, itu sebetulnya kan bukan domain saya yang menilai, karena kita. Tapi ini ya, sebagai seorang manusia yang punya sedikit otak yang bisa berpikir jernih, saya menilai kok, saya lihat kok, melihat Reza ini kok sebagai suatu masalah. Jadi beban maksudnya Bang? Iya, beban masalah yang tidak akan dia mau dia mau dekati, dia mau terlibat lagi. Jadi ketemu itu kan ini aja yang nggak bisa berbohong. Itu makanya kata-kata itu kan kalau saya bilang bahwa dia bilang apapun yang terjadi I always love you, itu kan hanya sekedar visi itu. Padahal yang namanya cinta itu kan aksi kan. Kalau kamu ngomong begitu tapi nggak mau tahu kondisi anaknya, itu kan mimpi itu dia itu ngomong begitu tuh. Iya toh. Nah, cuma ya itu bukan domain saya, tapi kalau saya lihat, sebatas saya lihat ya kacamata ya, nurani itu ada. Bang, tadi kan abang cerita soal hak untuk mengetahui ayahnya, mungkin sudah diketahui saat ini ayahnya. Udah, kalau itu masih domain yang saat ini Reza masih merasa tidak diperlukan. Karena yang jelas ya karena keluarga inti itu yang memang betul-betul seperti Jenada almarhum Emilia Contessa itu kan yang sudah sangat-sangat melibatkan secara sentimen kan pada Reza ini kan dari perkembangan kan. Mungkin ya itu haknya Reza itu, saya kalau itu saya nggak bisa menjawab, tetapi mungkin next, dan saya nggak mau melakukan praduga sehingga nanti bisa berasumsi dan kemudian bisa menimbulkan fitnah pada orang lain ya. Meskipun info itu saya tahu kan begitu kan. Tapi itu masih belum perlu saya pegang. Ya nanti aja lah, nanti lihat perkembangannya kalau itu. Bang, ini kan agak di luar nalar sebenarnya. Ibu yang bukan ibu kandung itu mati-matian menjaga perasaan Reza, sementara orang yang disebut sebagai ibu kandung justru menolak gitu. Kalau misalkan nanti Denada sampai ujung itu tetap tidak mau mengakui gitu, Reza ada mau memaafkan nggak ibunya gitu ketika sampai dikejar sampai mana tetap nggak mau ngaku segala macam sebagai anak tuh ikhlas nggak memaafkan ibu. Kenapa? Ya kayak tadi, bagaimanapun dia tetap aku nganggapnya gitu. Tapi ya dalam hati tetap bakti anak kepada ibu kandung gitu. Ada rasa benci nggak sih? Ya. Benar tulus ikhlas. Apa itu yang diajarkan sama ibu juga selama 20 tahun ini? Seperti apa sih yang ditanamkan kepada Reza untuk ya tidak mudah membenci orang, tidak mudah, bahkan orang yang mau tidak mengakui Reza gitu seperti itu? Ya pokoknya punya hati yang tulus dan menerima ya tulus, gak boleh benci sama orang, harus baik. Ibu mungkin membesarkan hati Reza untuk menghadapi situasi-situasi sulit itu apa yang ditanamkan kepada Reza? Ya pokoknya Reza itu ya harus menerima apa adanya, dan saya sangat sayang sama dia, dan juga saya sayang, tambah sayang saya.
sama anaknya karena apa? Kakak-kakaknya perempuan semua. Dia satu-satunya anak laki saya. Jadi ya sampai sekarang tuh masih manja ke saya. Masih manja, tidur tuh sampai SMP tuh masih tidur sama saya. Manja sama ini mama selalu gitu. Reza mungkin ada yang mau disampaikan terakhir? Terakhir mungkin yang boleh sampaikan ke sini. Ya intinya aku pengen meluk Mbak Dena itu sama pengen cium kakinya.